Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjan Suadi, bisnis tip and trick, karir coach dan wirausaha, ya seperti itu. Jadi masih membahas soal cara bisnis Islami, cara bisnis, cara cepat kaya, cara kaya raya, cara menjadi kaya, dan judul-judul dengan tema seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas, saya akan bedah buku adalah cara jalur cepat menjadi kaya, ya. Ditulis oleh Bradley Sugars, seorang karir coach dari dunia yang sangat terkenal, karir coach ya, yang sangat terkenal seperti itu. Jadi ini dari Action International, tim pelatihan bisnis global seperti itu. Jadi bedah buku kali ini kira-kira jumlah halaman bukunya itu ada 239 halaman, ya. Kemudian diterbitkan oleh BIP, ya. Jadi dari kelompok Gramedia. Nah, jumlah babnya itu ada sampai dengan 5 bab, ya, 6 bab, ya. Jadi 6 bab itu, yang bab satunya itu menjadi kaya, ya. Bab 2-nya 5 tingkat wirausaha. Bab 3-nya membangun, beli, ya. Beli, bangun dan jual. Jadi bab 4-nya bagaimana mengumpulkan uang untuk bisnis baru Anda. Bab 5-nya 7 aturan untuk memulai bisnis. Bab 6-nya menjual bisnis Anda. Jadi bukan produk aja ternyata yang dijual, tapi bisnisnya. Jadi bukan jual bisnis, ya, berarti jual perusahaan, ya, seperti itu, ya. Jadi bukan sales tapi ya, bisnis, ya. Jadi, nah, ini bagian satunya itu menjadi kaya dulu. Jadi sebelum bisnis rupanya ya harus menjadi kaya. Apa yang harus diperhatikan? Ini ada kira-kira 5. Itu yang diperhatikan ada harus kas, ya. Kedua, apa itu aset? Apa kemudian berikutnya, haruskah berutang, gitu kan? Utang apa enggak? Kemudian bab 5-nya ini bicara soal bab 5, bagian dari subbab dari judul dari menjadi kaya ini berikutnya adalah kebohongan dan lebih banyak kebohongan. Jadi kayaknya untuk menjadi kaya itu realitanya apa, lalu sebenarnya kebohongan apa yang terjadi, ya dibandingkan realita dalam menjadi kaya, seperti itu. Oke. Kemudian 5 tingkat wirausaha itu apa saja, ya. Level pertama adalah menjadi karyawan, kedua menjadi pekerja mandiri, ketiga menjadi manajer, keempat pemilik dan pemimpin, keempat itu menjadi investor, kemudian tingkat 5-nya baru menjadi wirausaha. Nah, kemudian bab 3-nya baru beli, ya, beli satu bisnis, bangun dan jual. Beli, bangun dan jual. Itu ada 3 cara untuk membeli bisnis. Lalu gimana belinya? Yaitu ini di sini jelaskan di mana menemukan bisnis terbaik. Oke. Jadi kemudian bagian keempatnya bagaimana mengumpulkan uang untuk bisnis baru Anda, ya. Jadi bisnisnya untuk membangun bisnis perlu uang. Nah, di sini disebutkan ada satu judul cuma dalam bab ini adalah transaksi tanpa uang. Bisa begitu, ya. Menarik juga. Oke. Bagian kelima, 7 aturan untuk membeli bisnis. Jadi lebih detail daripada yang di atas tadi, ya. Jadi aturan nomor 1, manajemen buruk tapi tetap untung. Aturan nomor 2, arus kas bukannya aset, ya. Kemudian aturan nomor 3, keahlian rendah dan
keahlian rendah dan produk atau layanan pokok. Atau aturan berikutnya adalah penjualan dan pemasaran yang buruk. Jadi 5, rekrutlah seorang joki yang luar biasa. 6, memiliki potensi yang tinggi. Lalu aturan nomor 7-nya, transaksi yang bagus bertransaksi membangun bisnis. Jadi kita ulangi sekilas ya. Jadi kayak di awal-awal bab ini bercerita membeli bisnis, kemudian barulah menemukan aturan pokoknya gitu ya. Jadi seperti tadi, kalau bisnis manajemennya buruk, wah ini udah cara-cara yang harus diperbaiki dulu nih gitu ya. Nah ini jadi manajemen buruk tapi tetap untung. Nah ini ternyata bisnisnya, untuk membeli bisnis itu ini kita lihat bahwa perusahaan itu profitnya lumayan, tapi walaupun manajemennya buruk, wah ini perlu nih dibeli ini. Nah, kemudian aturan nomor 2-nya ini kan arus kas bukan aset gitu kan. Jadi kalau kita punya properti seharga 1 miliar ya, tapi kita juga punya bagaimana membangun satu properti itu, kalau nggak diproduksikan, nggak dijadikan arus kas, itu merugikan gitu. Makan kos terus, kena pajak terus gitu kan, biaya perawatan. Jadi lebih baik yang properti yang 1 miliar itu lebih baik kan dijadikan arus kas. Jadi dengan arus kas yang masuk ya misalnya disewakan misalnya gitu kan, kita dapat masukan. Nah, daripada properti tadi misalnya diam saja gitu ya, nggak menghasilkan, itu justru ngurangin aset kita, karena seperti itu. Itulah rumusnya daripada yang kalimatnya adalah cash is the king gitu kan, bukan aset gitu. Oke. Nah kemudian yang lainnya adalah yang kalau kita melihat penjualan dan pemasaran yang buruk gitu kan, tapi bisnisnya bagus. Nah ini aturan nomor 4 tadi. Nomor 5, kita harus merekrutlah seorang joki yang luar biasa. Maksudnya merekrut seorang manajer kan ya, yang terampil ya, yang ahli kayak seperti itu. Barulah aturan nomor 6 ini, bisnisnya harus memiliki potensi yang tinggi gitu ya. Nomor 7-nya tadi, transaksi yang bagus bertransaksi dan membangun bisnis, seperti itu. Oke. Jadi ini dalam buku ini ya, dalam buku ini bagian sini bawah dijelaskan bahwa ada 18 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang bisnis coaching. Ya, seperti itu, tentang penulis. Kemudian ya ada bagian di sini saatnya beraksi, seperti itu. Jadi buku ini bukan buku teoritis ya, bukan teoritis filosofis, tapi memang praktis gitu ya. Jadi harus apa yang dikerjakan ini, saya lihat ini kelihatannya sangat bagus gitu ya. Jadi cara cepat kaya itu bukan bicara filosofis, misalnya punya pemikiran yang positif, ya masih filosofis lah ya kan gitu. Tapi ini udah ke maksudnya praktis, bahwa dari faktor bisnis tadi misalnya kita lihat yang secara angka arus kasnya gimana gitu ya, dinilai asetnya, kemudian potensi bisnisnya bisa kita atur. Nah kembali lagi tadi, jadi ini ternyata cara cepat kaya adalah jual beli bisnis lagi, jual beli perusahaan. Ambil yang perusahaan yang parah gitu kan ya, kemudian diperbaiki ya, setelah diperbaiki SOP-nya, kemudian proses bisnisnya, barulah dijual lagi. Itulah cara menjadi kaya menurut Brad Sugars ya, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa ya, like, share, and subscribe channel ini ya, channel Nurjan Suhadi ya. Sekian dulu video kali ini ya. Selamat beraktivitas, semoga lancar dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.